Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai topik yang menurut saya bagus, yaitu mengenai komunikasi. Namun tidak hanya komunikasi biasa, ini agak lebih spesifik lagi, yaitu bagaimana cara manusia berkomunikasi dengan Tuhan, atau bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik kepada semua agar mendapat kesan yang positif. Oke, tapi saya terlebih dahulu akan membahas sedikit mengenai bagaimana kita bisa membangun atau membentuk jati diri yang solutif, tidak disintegratif, karena hal ini juga berhubungan dengan karakter kita agar bisa membangun komunikasi yang bagus. Bagaimana sih caranya agar bisa memiliki jati diri yang solutif? Solutif adalah bagaimana cara kita mendapat masalah namun bisa diselesaikan dengan solusi. Caranya adalah yang pertama dan pasti adalah jangan mengeluh. Yang kedua, kita juga harus berusaha menyelesaikannya dengan mengetahui inti permasalahannya. Selain itu, ketika kita berpikir bahwa tidak ada lagi cara untuk menyelesaikannya, kita bisa berserah diri pada Tuhan Yang Maha Esa, tidak malah menyalahkan orang lain. Salah jika ketika mendapat masalah kita menyalahkan orang lain. Oke, sekarang kita masuk ke dalam topik, yaitu bagaimana komunikasi yang bisa memelihara kehidupan. Apakah bisa? Tentu saja bisa. Kehidupan dapat dipelihara jika hubungan antar manusia dapat berjalan aman dan damai. Lalu bagaimana membentuk keadaan yang aman dan damai? Yaitu dengan cara berkomunikasilah yang baik dengan tidak menyinggung orang lain, tidak saling mengolok-olok, saling menghargai pendapat orang lain, atau tidak saling menyalahkan. Jika kita bisa membangun komunikasi demikian, maka kita bisa membangun keadaan yang aman dan damai. Jika tidak, yaitu kita malah egois, selalu berkata kasar, tidak dengan perkataan yang membangun, juga menyinggung orang lain, maka keadaan aman dan damai tidaklah akan tercapai. Dengan kata lain, tidak bisa memelihara kehidupan. Lalu selanjutnya masih berhubungan dengan topik tadi, tapi tentang bagaimana kita bertanggung jawab. Seperti apa sih sebagai manusia kita tidak bisa melepaskan diri dari berbuat salah, sengaja maupun tidak sengaja. Tapi kita harus bisa bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Cara yang paling mudah yaitu dengan meminta maaf jika masalahnya kecil. Jika masalahnya cenderung besar dan ada yang menjadi korban dan dirugikan, kita harus dan wajib tidak hanya meminta maaf, melainkan juga mengganti secara fisik maupun material. Jika tidak, maka bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, dan akibat yang ditimbulkan juga besar, yaitu tidak hanya merugikan orang lain, namun juga merugikan diri sendiri. Selanjutnya kita beralih topik, yaitu tentang kepercayaan kepada Tuhan atau teisme yang mampu menjadikan solusi bagi krisis kemanusiaan dan menjadikan dunia lebih baik. Karena banyak orang yang ateis atau tidak percaya terhadap Tuhan dan menganggap bahwa Tuhan itu tidak bisa menyelesaikan semua. Bagaimana mereka bisa percaya jika Tuhan bisa menyelesaikan semua masalah jika mereka sendiri tidak percaya terhadap Tuhan? Mereka mengira Tuhan tidak bisa apa-apa, maka dari itu mereka memilih tidak mempercayai Tuhan. Saya di sini akan mencoba menjawab bagaimana orang yang mempunyai kepercayaan terhadap Tuhan dapat menyelesaikan masalah yang ada di dunia ini. Yang pertama, Tuhan telah memberikan kitab-kitab sebagai petunjuk jika manusia itu menyadarinya. Kristiani dengan Alkitab, Katolik dengan Alkitab, Islam dengan Al-Quran, dan kitab-kitab lain di agama lain. Di dalam kitab tersebut, jika dibaca, dipahami, dan direnungi dengan sepenuh hati, maka tidak ada anjuran bahwa agama mengajarkan permusuhan. Di dalam kitab saya sendiri, yaitu Al-Quran, Islam menentang keras mengenai terorisme. Tidak ada satu ayat pun di dalam ajaran yang mengajarkan tentang terorisme. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat ke-32, yang artinya, oleh karena itu kami menetapkan atas Bani Israel bahwa barang siapa membunuh satu jiwa, maka karena jiwa yang lain atau karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia non-muslim maupun Islam, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.
Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka para rasul kami dengan keterangannya yang jelas. Kemudian sesungguhnya banyak di antara mereka sesudah itu melampaui batas di muka bumi. Tidak hanya itu, tidak hanya di Islam juga, pasti di agama lain mengajarkan apa yang namanya kedamaian. Dalam kitab-kitab yang telah diturunkan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dijadikan pedoman dan petunjuk, maka bisa dijadikan patokan akan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada manusia lain tentang bagaimana seharusnya bertindak. Sebuah agama tidaklah menjadikan pembatas manusia terhadap sesuatu, melainkan dapat membuka pandangan lebih mengenai apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Oleh karena itu, manusia yang memiliki kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa seharusnya bisa menyelesaikan masalah yang ada di dunia ini. Tapi dalam realitanya, manusia lebih mengedepankan nilai egois, rakus, dan tamak yang menjadikan nilai-nilai ini disepelekan untuk sekedar memuaskan nafsunya. Maka muncullah statement ini tentang Tuhan tidak bisa menyelesaikan masalah. Padahal sudah jelas bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan pedoman dan petunjuk, namun dilalaikan. Seperti firman Allah SWT dalam surat di Al-Jasiyah ayat ke-13 yang artinya, dan Dia menundukkan apa yang di langit dan apa yang di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat-Nya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Semoga kita semua dalam kerahmatan dan keberkahan. Saya Muhammad Najib Firdaus, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan.